Selamat pagi anak-anak Ibu kelas 3. Hari ini kita belajar agama. Kita sudah masuk di bab 11. Allah mengasihi bangsa-bangsa. Anak-anak tetap ingat ya untuk menjaga kesehatan dengan 3M. Ingat untuk memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, dan menjaga jarak. Hari ini kita mau belajar makna kehadiran Allah dalam kepelbagaian suku bangsa. Anak-anak bisa buka buku cetak di halaman 89. Kita mau belajar dari Paulus. Paulus sudah menuliskan itu di dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 24 sampai 29. Ayo kita sama-sama baca ya. Ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Kristus ini sama dengan Tuhan Yesus ya. Ayat 25. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak lagi berada di bawah pengawasan penuntun. Ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Ayat 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi dulu nak, ada yang membanggakan diri sebagai orang Yahudi dan merasa dia itu lebih hebat dibanding orang Yunani. Jadi Rasul Paulus beritahu bahwa yang penting itu bukan orang Yahudi atau orang Yunani, tetapi yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus atau ditulis di sini Kristus Yesus. Ayat 29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Apa arti dari kitab Galatia tadi pasal 3 ayat 24 sampai 29 dengan pelajaran kita Allah mengasihi bangsa-bangsa. Satu, keberagaman suku bangsa itu membuat kita manusia sadar akan kemahakuasaan Allah. Jadi dengan adanya banyak suku bangsa, justru itu kita membuat kita bangga bahwa Tuhan itu, Allah itu maha kuasa. Allah itu besar, Allah itu hebat. Jadi justru membuat kita kagum kepada Allah. Yang kedua, semua orang dari berbagai suku bangsa memiliki nilai yang sama di mata Allah. Ingat anak-anak, perbedaan, keberagaman suku bangsa itu anugerah dari Tuhan. Itu hadiah untuk kita manusia. Dan ingat, mau siapa saja kita nak berasal dari suku bangsa manapun, kita itu memiliki nilai yang sama. Jadi sama-sama berharga, sama-sama istimewa di mata Tuhan. Tidak ada yang lebih. Yang ketiga nak, Allah itu hadir dalam berbagai suku bangsa melalui Tuhan Yesus.
yang rela mati di kayu salib untuk semua manusia. Jadi, kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk siapapun. Jadi bukan hanya untuk orang Indonesia, tapi juga untuk orang Amerika, untuk orang Afrika, untuk orang Arab. Jadi untuk semua orang. Jadi Tuhan Allah hadir dengan menyatakan kasih-Nya kepada manusia melalui Tuhan Yesus. Yang keempat, yang penting itu, Nak, yang utama itu bukan berasal dari suku bangsa mana, Nak, tetapi apakah kita ini sudah percaya, kita ini sudah beriman kepada Allah atau tidak. Nah, tapi kalau kita bilang, saya sudah percaya kepada Allah, berarti kita semua ini anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Jadi kita sama, Nak. Allah melihat kita sebagai anak-anak Allah dan memberikan kasih yang sama kepada kita manusia. Jadi, 4 hal ini yang perlu diingat oleh anak-anak. Bagaimana Allah mengasihi bangsa-bangsa yang sudah dituliskan oleh Paulus di dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 24 sampai 29. Ingat ya, Nak, ya. Kita kagum akan kemahakuasaan Allah. Keberagaman itu karunia dari Allah. Kita semua berharga di mata Allah, istimewa. Allah mengasihi kita semua tanpa memandang suku bangsa melalui kematian Tuhan Yesus. Kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus, kita percaya mau apapun suku bangsa kita, kita punya status yang sama sebagai anak-anak Allah. Dan kita sama-sama dikasihi. Tugas untuk hari ini ada 2 soal. Anak-anak kerjakan di buku latihan. Tuliskan soal dan jawaban. 1. Apa yang dikatakan Rasul Paulus tentang keberagaman? Dan kedua, apa pendapatmu tentang perkataan Rasul Paulus dalam Galatia 3 ayat 28? Anak-anak bisa mundur lagi, ada Galatia 3 ayat 28, atau anak-anak bisa buka buku cetak halaman 89 untuk melihat apa isi dari Galatia 3 ayat 28. Ibu Lili tanyakan ini nomor 2 pendapat anak-anak. Belajar ya, Nak, ya, untuk mengeluarkan pendapat. Bukan benar atau salah, tapi anak-anak belajar untuk setelah anak-anak mendengarkan penjelasan ibu, membaca buku, mencoba memahami, dan mencoba untuk mengungkapkan pendapat anak-anak melalui tulisan. Anak-anak, kalau ada yang kurang paham dengan materi di bab 11 ini, bisa bertanya kepada ibu. Terima kasih anak-anak, tetap jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati.